Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Ini soal ekonomi mikro berkaitan dengan perdagangan internasional. Jadi, negara X dan Y memiliki jumlah pekerja yang sama banyak. Jadi, ceritanya kalau kita bandingkan X dan Y itu apple to apple karena jumlah pekerjanya sama dan sama-sama ceritanya memproduksi barang A dan B masing-masing negara sebagai berikut. Jadi ini kayak apa namanya informasi untuk menggambarkan kurva production possibility frontier ya atau PPF, batas kemungkinan produksinya. Nah, em, jadi ceritanya cara bacanya seperti ini sih. Jadi kan negara X barang A 3.000, barang B 500. Maksudnya gini, kalau seluruh tenaga kerja atau seluruh resources itu digunakan untuk memproduksi barang A, negara X bisa memproduksi 3.000. Tapi dia nggak produksi barang B gitu loh. Tapi kalau seluruh resources untuk barang B, dia produksi 500 barang B, tapi nggak produksi barang A. Begitu pula juga untuk negara Y. Nah, eh, yang ada di soal adalah apabila kedua negara sepakat untuk melakukan perdagangan antar negara. Nah, ini sebenarnya materi pengantar mikro di awal ya. Jadi, kenapa ada terjadinya perdagangan? Karena setiap negara memiliki keunggulan komparatif, memiliki keunggulan komparatif yang berbeda-beda. Nah, eh, apa namanya kalau lihat dari perkembangan teori dulu kan belajarnya cuma keunggulan absolut ya. Keunggulan absolut itu dia mau melihat negara mana yang memproduksi dengan biaya terkecil, biaya average cost terkecil. Nah, tetapi bisa nggak suatu negara itu punya keunggulan absolut di semua barang? Sangat mungkin. Bisa jadi karena entah tenaga kerjanya murah atau efisien, dia bisa memproduksi dengan semua barang dengan average cost paling kecil. Tetapi bukan berarti dia akan menjual semua barangnya dia ke luar negeri gitu kan. Karena gini, ketika dia memproduksi suatu barang, ada yang dikorbankan. Nah, atau yang kita kenal dengan opportunity cost. Nah, itu yang kita lihat dari keunggulan komparatif. Jadi, bisa jadi di satu negara, dia unggul secara absolut ya. Average cost-nya paling kecil. Produksi mobil dia yang paling murah atau paling bagus. Produksi baju juga paling murah. Tapi kenyataannya ada opportunity cost. Nah, di dalam kehidupan nyata hampir pasti semua negara punya keunggulan komparatif gitu. Nah, keunggulan komparatif inilah yang dijadikan dasar perdagangan internasional gitu. Itulah sebabnya kita kalau sampai perdagangan terjadi itu karena masing-masing negara punya keunggulan komparatif. Nah, kalau kasusnya ada dua negara, masing-masing dua barang yang sama, berarti kalau misalnya barang A udah jadi milik X misalnya, keunggulan komparatifnya, udah pasti Y itu adalah keunggulan komparatif dari uh, sorry, kalau barang A dan barang B. Berarti kalau barang A keunggulan komparatif dari negara X, maka sudah pasti barang B adalah keunggulan komparatif dari negara Y. Gitu. Nah, sekarang kita intinya mereka bakal melakukan ekspor impor nih ceritanya. Nah, ekspor impornya itu tergantung dari opportunity cost-nya. Nah, di negara X, kalau dia produksi 3.000 barang A, dia akan mengorbankan 500 barang B. Berarti 3.000 A sama dengan 500 B kan. Berarti satu barang A itu mengorbankan 1/6 barang B. Kalau memproduksi barang B, dia mengorbankan 6 barang A. Gitu. Tapi kalau di negara Y, 5.000 barang A setara dengan 250 barang B. Artinya, memproduksi satu barang A itu mengorbankan 1/20 barang B. Sedangkan memproduksi satu barang B itu mengorbankan 20 barang A. Nah, berarti mana sekarang untuk barang A? Mana yang opportunity cost-nya paling kecil? Itu yang paling unggul secara komparatif. Jawabannya adalah negara Y. Kenapa? Karena sama-sama memproduksi satu barang A, tapi di negara Y, dia cukup mengorbankan 1/20 B. Lebih kecil daripada negara X yang mengorbankan 1/6 B. Sehingga negara Y memiliki comparative advantage dalam memproduksi barang A. Karena opportunity cost-nya lebih kecil dari negara X. Tapi untuk memproduksi barang B, negara X itu cuma mengorbankan 6A. Tapi di negara Y, satu barang B itu mengorbankan 20 barang A. Berarti opportunity cost dari memproduksi barang B lebih kecil di negara X. Berarti negara X punya comparative advantage dalam memproduksi barang B. Nah, berarti apa yang terjadi? Yang terjadi yang comparative advantage-nya itu adalah yang akan diekspor gitu. Berarti negara X bakal ngekspor barang B. Atau kalau dia ngekspor barang B berarti dia ngimpor barang A. Sedangkan dia akan melakukan ekspor barang B ke negara Y. Berarti benar opsi D. Seperti itu ya. Nah, jadi perdagangan internasional terjadi karena adanya keunggulan komparatif ya. Karena negara X memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi barang B,
berarti B-nya yang diekspor. Nah, sedangkan Y dalam A berarti A-nya yang diekspor sama si negara Y. Oke. Nah, tadi ya keunggulan komparatif lihatnya dari opportunity cost terendah. Nah, apakah ada kaitannya dengan harga relatif? Ada juga sih. Tetapi kenapa opsi A dan B salah? Padahal A dan B nggak salah. Maksudnya informasinya benar, tapi itu bukan alasan kenapa mereka melakukan perdagangan internasional. Tapi kalau misalnya disuruh mencari harga relatif, benar ya. Harga relatif itu tergantung dari opportunity cost. Jadi kalau misalnya untuk memproduksi barang B di negara X, untuk memproduksi barang B, dia perlu mengorbankan 6A. Berarti harga relatifnya ya itu B sama dengan 6A gitu. Oke. Atau kalau mau dibikin B per A, itu berarti 6:1 gitu ya. Itu konsep harga relatif. Oke. Berarti A banding B itu 1:6 gitu ya. Tapi itu bukan alasan perdagangan. Perdagangan internasional terjadi karena ada masing-masing negara punya keunggulan komparatif dan barang yang memiliki keunggulan komparatif itulah yang akan diekspor ke negara lain dan dia akan mengimpor dari suatu barang yang keunggulan komparatifnya dimiliki oleh negara lain. Oke. Jadi itu aja untuk soal nomor 17. Terima kasih atas perhatiannya.